di investasi sendiri kalau tanpa risiko itu pasti bodong ya. Insyaallah. Halo semua. Ini nggak tahu sahabat resos gitu ya. Karena saya belum pernah ya, jadi saya Ya persenannya untuk menambah gitulah. Nggak tahu. Ulang-ulang lah. Kita tuh harus Halo semuanya, kembali di Resos episode 3. Halo sahabat resos. Perkenalkan, aku Abraham Lumisonton dari akuntansi reguler 2021. Aku Solidaya Kamelia dari Akuntansi Internasional tahun 2021. Halo, aku Mawar Sylvia Hanifah dari Akuntansi Internasional 2022. Halo, aku Yosi Nurlisanta dari akuntansi reguler angkatan 2022. Halo, nama aku Oktani Lutfi Absari, Akuntansi Internasional angkatan 2023. halo, nama aku Nanda Eca, akuntansi reguler 2023. Bagaimana cara kalian mengatur keuangan sehari-hari? Membuat to-do list kayak bikin catatan gitu, kayak pengeluarannya, kayak makan berapa, jajan berapa, terus memprioritaskan kebutuhan apa aja yang harus aku beli. Kalau aku sebenarnya nggak ada cara khusus karena orang tua aku juga ngasih uangnya tuh per minggu gitu, jadi ya mata-mata aja sih dari Senin sampai Sabtu. Nah, kalau aku tuh beda. Kan kalau yang sudah tadi semuanya per minggu. Nah, kalau aku tuh kasih per bulan. Jadi dari per bulan ini aku bagi 30 hari. Kita kan biasanya dikasih jatah setiap awal bulan gitu ya. Nah, setiap awal bulan itu kan tuh kayak dikasih anggaran gitu loh, kayak buat makan seberapa, buat mungkin buat ini berapa gitu, dan kita juga harus menyiapkan sebagian uang kita buat dana darurat, karena kan kita kuliah kadang-kadang ada tiba-tiba pengeluaran itu, jadi kita antisipasi dulu di awal-awal. Kalau aku biasanya sehari itu dibudgetin, misal sehari itu 50.000, kalau nggak dicatat atau disimpan gitu. Menurut kalian, apa sih bedanya investasi dengan judi online? Kan tujuannya sama-sama mencari keuntungan. Investasi keuangan itu sama-sama judi online kalau kita itu nggak tahu ilmunya gitu loh. Investasi itu ada ilmu terapannya, di mana kita bisa forecast kenaikan dan penurunan harga. Kalau investasi kan kayak kita mengalokasikan dana atau aset itu buat meraih keuntungan. Kalau judi itu sebenarnya lebih bermodalkan spekulasi dan dia kurang menjanjikan. Kalau judi online kan kita kayak ya tergantung nasib lah ya. Kalau investasi juga ya sebenarnya, cuma kan kita udah punya dasar gitu loh, dasar untuk investasi tersebut. Judi online itu juga banyak kerugiannya gitu kan daripada investasi. Terus nanti kalau misalnya kita rugi kan kadang itu ada beberapa orang yang aku lihat di media sosial kayak stres gitu kan. Terus investasi itu apa sih keuntungannya mungkin jangka panjang, kalau judi online tuh lebih cepet gitu. Ya, uang panas istilahnya. Jadi kalian sendiri sudah mencoba belajar investasi atau belum? Kalau belum, apakah kalian tertarik? Nah, kebetulan nih sahabat resos, aku sendiri tuh udah mulai berinvestasi dari sekarang. Investasi yang pernah aku coba tuh ada reksadana, terus ada pasar uang obligasi, terus dan lain-lainnya. Kalau dari aku mungkin bukan invest saham, tapi lebih ke perhiasan emas kali ya, bareng sama orang tua. Kalau aku tertarik ya, jelas tertarik ya tentang investasi, dan untuk mencobanya aku udah coba. Dan untuk alasannya sendiri sebenarnya aku mencoba investasi itu untuk belajar sih, kayak ya profitnya juga, kita mencari profit juga kan, cuman kayak tujuan utamanya buat belajar. Kalau aku untuk mencoba langsung investasi itu sejujurnya belum. Cuma kalau dibilang tertarik, ya tertarik. Karena kan siapa sih yang nggak mau investasi untuk menambah kekayaan aset di masa yang akan datang. Kalau aku dari pribadi sih ya, aku udah pernah kayak dikasih tahu kan investasi di ilmunya. Terus aku jadi pengen investasi, tapi belum pernah nyoba. Kalau aku juga sama, sebenarnya belum pernah nyoba tapi tertarik. Menurut kalian seberapa penting sih investasi? Sepertinya penting ya karena ada ilmunya. Nah, kalau menurut aku kan investasi tadi kan meraih keuntungan ya, jadi itu penting buat kedepannya gitu. Kalau menurutku sendiri sangat penting ya, karena kan nanti nih kalau kita udah kerja kan kita mungkin dapat tabungan, dan sayang banget kalau tabungan kita itu cuma diem gitu loh, kayak nggak menambah gitu kan. Kalau kita pakai investasi itu kan nanti jumlahnya bakal bertambah-tambah setiap setiap berjalannya waktu kan. Setuju sama yang Mbak Jessica.
Menurut aku sih kalau kitanya udah tahu ya manfaat keuntungan dari investasi pasti penting sih buat aku. Kalau menurutku sih juga sangat penting ya, apalagi kalau kita juga mau investasi dari sekarang, gimana nanti bisa kita dengan investasi itu kita bisa menunjang kehidupan kita ke depan. Menurut kalian, berapa sih modal yang perlu dipersiapkan untuk belajar investasi? Karena aku belum pernah, kayaknya 1.000 cukup. Aku juga belum pernah kan. Dari tergantung jenis platform apa yang kita pilih nanti ke depannya. Kan setiap platform itu kan beda-beda ya untuk memulai membuka saldo awal sebuah investasi. Menurutku ya, kan di sekarang kita udah punya banyak platform kayak misalkan Dana dan Tokopedia juga. Nah itu di platform tersebut itu udah memudahkan kita banget. Kenapa? Karena dengan kayak misalnya kita punya terkas 10.000 aja kita udah bisa namanya itu berinvestasi. Nah jadi udah gak ada kata tidak berinvestasi dari sekarang. Kalau aku tahunya mungkin perhiasan emas itu 1 gramnya sekarang itu 900.000 lah sekarang. Ya kalau kita itu tujuannya untuk belajar itu menurutku kayak 100.000 aja kamu udah bisa beli saham gitu loh, karena udah ada banyak juga saham yang harganya di bawah itu gitu loh kalau untuk belajar ya. Cuman kalau kita lebih ke profit oriented mungkin agak lebih banyak ya, karena kan kalau modal yang lebih gede juga profitnya bakal lebih gede. Begitu sih. Kalian pasti sering mendengar berita tentang investasi bodong dan judi online. Nah, ada nggak sih bagaimana tips dan cara untuk terhindar dari investasi bodong dan juga judi online? Oke, kalau dari aku sebelum kita melakukan investasi kita tuh harus nge-research dulu nih, cari tahu ini yang ditawarin di judi online itu apa. Kita harus lebih banyak literasi gitu di berita kan sekarang udah banyak, terus kita hati-hati harus teliti juga kalau mau coba investasi, dan dia harus pasti tahu gitu platformnya tuh baik dan bagusnya sih. Platform yang legal itu yang paling penting gitu loh. Dicek tuh izinnya dan apakah itu terdaftar di OJK atau tidak. Dan orang-orang tuh pada milih platform itu atau enggak, lebih minim kerugian. Jadi hati-hati ya teman-teman yang mau mulai investasi, harus tahu platform itu udah tersertifikasi atau belum. Karena kan kalau amit-amitnya kenapa-napa kan ada yang backup gitu ya kan. Dan untuk yang tadi mungkin kalau investasi bodong itu biasanya kita itu bakal ditawarin dengan return yang tinggi tapi bilangnya tanpa resiko gitu. Kalau di investasi sendiri kalau tanpa resiko itu pasti bodong ya, karena kan pasti segala investasi itu ada resikonya. Apa tanggapan kalian melihat fenomena judi online? Lihat fenomena judi online di masyarakat sih sebenarnya kelihatannya prihatin ya Mbak. Karena kan itu bisa buat keuangan orang yang main judi online itu lebih buruk daripada sebelumnya. Sangat disayangkan ya, karena kan judi online itu lebih banyak negatifnya daripada positifnya. Kalau misalnya kita udah benar-benar kecanduan sama yang namanya judi online, kita tuh bakal terus mengupayakan supaya kita lagi ya nggak sih? Iya bener. Nah akhirnya ya gitu, jadinya kita juga dampaknya kesehatan mental juga. Nah, ini ya dari pengalaman gue, karena ada beberapa temanku yang melakukan judi online, itu sangat merugikan. Kenapa? Karena dari hasil yang dia dapat dan uang yang dia berikan ke judi online itu sangat berpaling besar. Jadi yang dia keluarkan itu lebih besar dibandingkan yang didapat. Jadi buat teman-teman, dengan investasi aja jangan judi online. Bolehkah beri sepatu 2 patah kata untuk mahasiswa di luar sana yang sudah atau belum mencoba investasi ataupun judi online? Kayaknya boleh tuh dicoba, jangan sampai melewatkan investasi. Ya, terus kan banyak ilmunya juga, harus tahu ilmunya juga. Jangan asal sebelum berinvestasi harus paham dulu ya sama yang namanya investasi. Terus kalian harus cari tahu juga resiko apa aja yang ada di investasi. Literasi keuangan sangat penting gitu. Jadi kita sebelum masuk nyebur ke investasi itu kita harus tahu gitu gimana caranya, gimana risikonya gitu. Yang kedua ya pilih platform yang tadi udah legal gitu, udah diawasi sama OJK. Dan yang ketiga sih menurutku ya ini yang paling penting, kalian harus coba gitu loh. Jadi emang investasi itu ya walaupun jumlahnya seberapa kalian coba biar nanti ada habit dari kalian untuk berinvestasi, dan nanti kalau kita udah punya penghasilan kita bisa langsung investasi itu tanpa belajar lagi. Mulai berinvestasi, stop judi online. Jangan lupa untuk like, komen, subscribe sosial media HMCA.